谁？你才滚！ Awal mula film berkisah seorang wanita yang bernama Anyi. Dia bekerja di sebuah perusahaan arsitektur ternama di Cina. Di sisi lainnya ada pria yang bernama Gao Ang. Dia adalah seorang pianis sekaligus bekerja sebagai penyetem piano. Diceritakan mereka berdua ini mempunyai hal yang sama, yaitu memiliki satu pemikiran tapi berbeda tubuh. Tepatnya kalau salah satu dari mereka sakit, mereka berdua akan mengalami hal yang sama. Apalagi lokasi mereka berdua cukup berbeda, yaitu Gao Ang ada di Jerman dan Anyi ada di Cina. Walaupun lokasi mereka berdua cukup jauh, tapi keduanya juga bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Kondisi ini disebabkan oleh Gao Ang yang mengalami kecelakaan bersama sahabatnya. Kini sahabatnya mengalami koma dan Gao Ang mengalami benturan keras di kepalanya. Benturan keras itu langsung disebabkan tersambungnya otak Gao Ang dan otak Anyi. Lalu gimana sih dengan alur cerita selanjutnya? Daripada lama-lama, mari kita rekap alur ceritanya. Anyi yang sudah terbangun dari tidurnya, dia pun bersiap-siap untuk pergi bekerja. Terlihat dia disuruh oleh atasannya untuk membuatkan teh. Lalu tehnya pun langsung diambil oleh Pengyi. Hal itu membuat Anyi merasa jijik, di mana Pengyi ini ingin mencari muka kepada atasannya. Kemudian manajer tampan yang bernama Chen pun akhirnya datang, di mana kedatangan ini membuat semua wanita terpesona saat melihat ketampanannya, termasuk Anyi. Di sisi lain terlihat Gao Ang yang ingin menyetem piano di sebuah gereja. Dia pun memberikan uang kepada pria di hadapannya. Hal itu karena pria ini selalu mengganggu Gao Ang yang sedang memperbaiki alat musik ini. Di keesokan harinya terlihat Anyi yang sedang dimarahi oleh atasannya karena dirinya ini menggambar sebuah bangunan arsitek yang tidak sesuai. Namun di sisi lain dirinya selalu disemangati oleh si Chen ini agar terus bersemangat untuk melukis sebuah bangunan. Terlihat Anyi juga sangat menyukai pria ini. Namun di saat dirinya hendak ingin memberikan sebuah makanan buat si Chen ini, dia pun dibuat terkejut oleh Pengyi yang sudah duluan memberikan makanan kepada Chen. Dengan rasa kecewanya itu, dia pun tersengaja menginjak sebuah benda yang membuat dia seketika terjatuh. Hal itu juga membuat Gao Ang merasakan rasa sakit itu di kepalanya. Singkat cerita, Gao Ang yang sedang menyetel piano itu, dia pun dikejutkan oleh suara wanita misterius yang berteriak. Dan wanita itu ternyata adalah Anyi yang terganggu oleh suara piano yang sedang Gao Ang perbaiki. Kini kondisi tersebut makin memperjelas kenyataannya. Apa yang mereka berdua bicarakan, keduanya saling mendengar satu sama lain. Begitu juga dengan rasa sakitnya. Dengan rasa penasaran atas kejadian ini, dia pun mendatangi seseorang, berharap dia akan sembuh. Namun orang ini berkata bahwa otak Anyi ini terhubung dengan otak orang lain, tepatnya terhubung dengan otak Gao Ang. Meskipun terpisah ribuan mil, mereka berdua bisa merasakan kehadiran satu sama lain. Untuk menyembuhkan kelainan ini, hanya benturan lainlah yang bisa menyembuhkannya. Tepatnya hanya Gao Ang lah yang bisa menyembuhkan kelainan ini. Di sini terlihat Gao Ang juga mendengar apa yang Anyi dengar. 不过你现在这个条件不允许像他一样哈。微信还是支付宝？ Di sini gua perjelas lagi. Semenjak kecelakaan yang dialami oleh Gao Ang, mereka berdua sudah saling merasakan satu sama lain, tetapi belum jelas seperti sekarang ini. Nah, pas Anyi terjatuh di sebuah gedung, dari situlah keduanya sudah mulai jelas merasakan apa yang keduanya rasakan. Misalnya nih, kalau Anyi mengalami demam, Gao Ang juga bakalan mengalami demam yang sama. Dengan kata lain, mereka berdua akan mengalami luka kalau salah satu dari mereka terluka.
Singkat cerita, Anyi pun membuatkan 3 sebuah aturan, yaitu tidak boleh berbicara, menjauh dari bahaya, dan terakhir menjaga detak jantung di bawah 100. Aturan tersebut langsung disepakati oleh Gao Ang. 再见。 Terlihat kondisi di Jerman sekarang ini baru saja turun salju. Hal itu membuat Anyi sangat kedinginan di saat dirinya sedang bekerja. Ditambah lagi Gao Ang ini sedang mandi, membuat Anyi seolah-olah merasakan apa yang Gao Ang lakukan, sehingga membuat Anyi malu sendiri di saat dirinya sedang melakukan presentasi. Di saat pulang bekerja, terlihat Anyi sedang marah-marah sendiri. Hal itu karena Gao Ang ini telah mempermalukan dirinya. Dengan kemarahannya itu, dia pun ingin memberikan pelajaran buat Gao Ang dan meminta alamat tinggalnya, berharap dia akan ke lokasi Gao Ang secepatnya. Namun setelah tahu alamat Gao Ang, membuat dia seketika marah. 德国，德国是谁呢？我的身体，你 Singkat cerita, terlihat Anyi ini ingin balas dendam kepada Gao Ang, di mana kesehariannya itu hanya mempersulit Gao Ang saja, dan hal itu benar-benar bisa untuk mengganggu pria itu. Karena tidak ingin kalah, Gao Ang pun membalasnya kembali, di mana dia ini memakan sebuah sambal yang sangat pedas. Hal itu membuat bibirnya kepanasan dan hidungnya mengeluarkan cairan darah. Apalagi di saat Anyi ingin tidur, Gao Ang malah meminum sebuah kopi. Hal itu membuat Anyi tidak bisa tidur semalaman, karena yang kita tahu bahwa waktu di setiap negara itu berbeda. 不了，会受伤器官衰竭。 Di sisi lain, lukisan gambar arsitek gedung yang dibuat Anyi ini ternyata tidak diminati oleh atasannya. Karena gambar tersebut tidaklah bergaya ala negara Cina, melainkan bergaya zaman Romawi kuno. Karena hal itu, Anyi pun dimarahi habis-habisan oleh atasannya. Karena frustasi oleh pekerjaannya itu, dia pun menghampiri ke sebuah kafe bersama temannya. Lalu tersengaja dia pun melihat wanita yang dia selalu idolakan, yaitu Mr. Hiking. Dia juga adalah seorang arsitek. Anyi yang menghampiri Hiking bukan tidak lain, dia ingin dinilai oleh idolanya tentang gambar gedung yang Anyi buat. Hiking berpendapat bahwa gambar tersebut sangatlah mengesankan. Ucapan itu seolah-olah membuat Anyi bersemangat lagi. Di sisi lain, Gao Ang yang sedang menjalani tes piano oleh seorang guru, dia pun seketika mengalami pusing yang sangat berat. Hal itu dikarenakan Anyi sedang meminum sebuah anggur bersama Hiking dan temannya. Mabuk beratnya itu langsung berdampak kepada Gao Ang, sehingga dia gagal dari tes pianonya tersebut. Karena ingin balas dendam, Gao Ang pun mengerjai Anyi yang melakukan hal tidak pantas kepada atasannya, sekaligus ke pria idamannya, yaitu si Chen. Di malam harinya terlihat Anyi sedang menangis dan merasa bersalah apa yang dia sudah lakukan. Walaupun kejadian tadi Gao Ang lah yang mengerjainya, tapi sekarang ini Anyi tidak mempermasalahkan hal itu. Karena dia tahu dia jugalah yang sudah membuat Gao Ang gagal dari uji tes pianonya. Kondisi ini membuat keduanya merasakan rasa bersalah satu sama lain. Gao Ang yang melihat Anyi terus-terusan menangis, dia pun langsung menasehatinya. Banyak orang yang harus jadi dirinya sendiri, namun mereka tidak suka. Tapi jika kau tak mencintai dirimu sendiri, orang lain juga tidak akan mencintaimu. Nasihat itu membuat Anyi tidak menyangka bahwa Gao Ang juga bisa berkata sebaik ini. 很多人都成为不得不做的那个人，而不是真实的自己。没想到你能说出这样的话。这是毛姆说的。 Di esok harinya terlihat Peng Yi sedang memainkan sebuah piano. Setelah selesai, Peng Yi disambut hangat oleh semua rekan kerjanya karena bakat Peng Yi yang sudah ditunjukkan.
Anyi yang melihat hal itu, dia pun tidak ingin kalah dari wanita itu. Dia pun seolah-olah berjalan ke alat musik tersebut, berharap dia akan memainkan sebuah piano. Hal itu ditunjukkan bahwa Gao Anglah yang membantu Anyi memainkan sebuah piano tersebut, sehingga semua rekan kerjanya dibuat takjub oleh pertunjukan Anyi yang berada di depannya. Terlihat kini keduanya semakin akrab, apalagi setelah Anyi mendengar piano yang dimainkan oleh Gao Ang membuat dia merasa tenang dengan nada irama tersebut. Di keesokan harinya juga Anyi bekerja memakai sebuah sarung tangan. Hal itu langsung membuat semua rekan kerjanya merasa heran. Hal itu dilakukan supaya tangannya tidak terluka, karena kalau tangannya terluka bisa saja membuat tangan dari Gao Ang juga ikut terluka. Terlihat keduanya sudah terbiasa dengan kondisi ini, sehingga membuat mereka berdua bahagia saat melakukan hal-hal tertentu, seperti melukis dan membuat lirik nada. Apalagi di saat Anyi mengalami demam, Gao Ang pun langsung bergegas ke kamar mandi, di mana dia ini ingin merendam tubuhnya di sebuah bak mandi dengan air hangat. Dia berharap Anyi ini segera cepat sembuh dengan demamnya tersebut. Dan benar saja di pagi harinya Anyi merasakan tubuhnya tidak demam lagi. 刚，昨天谢谢你啊。 Di sisi lain, si Chen ini melihat ada banyak kotak yang tertulis buat dirinya. Dan ternyata itu adalah kotak dari Anyi yang tidak memberikan kepada dirinya. Mengetahui hal itu, Chen pun langsung mengatakan sejujurnya kepada Anyi bahwa di minggu-minggu ini dia mulai ada perasaan terhadap dirinya. Terlihat Anyi sangat begitu senang dengan kondisi ini, namun tidak dengan Gao Ang. Terlihat Gao Ang ini sedikit cemburu melihat hal itu, dan di sini dia sudah mulai tumbuh perasaan di hatinya. Di sore harinya terlihat Anyi diajak oleh Chen menemui rekan bisnisnya yang bernama Mr. Zhang untuk membicarakan perihal bisnisnya tersebut. Untuk meriahkan acara pertemuan ini, Anyi pun disuruh untuk memainkan alat musik piano. Terlihat muka Anyi sangatlah ketakutan karena dia ini memang tidak bisa memainkan alat musik piano itu. Kemudian dia pun ingin meminta bantuan kepada Gao Ang agar dirinya ini bisa memainkan piano itu seperti kemarin lagi. Namun Gao Ang yang sudah tidak suka melihat Anyi dekat dengan pria lain, dia pun tidak mau membantunya. Apa yang Anyi hadapi sekarang ini, alhasil Anyi beralasan bahwa dia tidak enak badan, dan hal itu membuat Anyi dimarahi oleh si Chen ini. 对不起，我不舒服。来吧，喝酒。喝。任性的成本有多高，你有计算过吗？ Di keesokan harinya terlihat Chen menghampiri Anyi yang sedang istirahat. Tanpa ada karyawan di tempat ini, Chen pun ingin mencium bibirnya Anyi. Namun di sini terlihat Anyi langsung menampar pria itu. Nah, di sini kita tahu bahwa Anyi menampar pria itu adalah ulah dari Gao Ang yang melakukan hal tamparan tersebut. Karena Gao Ang ini tidak ingin Anyi dibutakan oleh cintanya. Dan gara-gara cinta itu juga Anyi mau disosor oleh pria itu. Merasa kondisi ini merugikan dirinya terus-menerus, Anyi pun langsung menghubungi seseorang itu lagi, berharap kelainan ini segera terputus satu sama lain. Scene berpindah ke Gao Ang. Terlihat dia sudah berniat akan memutuskan kelainan ini dengan wanita itu dengan cara jatuh dari tangga. Anyi yang sedang berduaan dengan Chen, dia pun menyadari bahwa Gao Ang ini mengalami benturan yang sangat kuat dari kepalanya. Hal itu membuat dia sangat terkejut. Pada akhirnya hubungan antara Anyi dan Chen pun berakhir di sini. 帮你掩护，我更不该在你耍小性子得罪客户的时候帮你赔牛道歉。这一切都结束了。 Anyi yang berjalan ke arah pulang, dia pun sangat mengkhawatirkan Gao Ang, di mana Anyi yang memanggil namanya terus-menerus namun tidak ada jawaban sama sekali dari Gao Ang.
Untuk mengingat tentang Gao Ang bersama dirinya, dia pun memakan sebuah sambal yang biasa Gao Ang makan, sehingga membuat salah satu dari hidungnya mengeluarkan cairan darah. Penyesalan tersebut membuat dirinya menderita, apalagi dia sudah menyadari bahwa kelainannya itu sudah terputus bersama Gao Ang dari benturan keras yang Gao Ang alami. Fakta tersebut membuat Anyi menyadari hal sesuatu, yaitu dia sangat kehilangan orang yang dia sayangi selama ini. Ling Yi yang melihat temannya sangat menderita, dia pun menyarankan agar Anyi ini segera menemui pria itu di Jerman secepat mungkin. Di pagi harinya terlihat dia sedang bersiap-siap untuk terbang ke Jerman. Setelah tiba di Jerman, dia pun langsung mencari alamat yang dituju. Kemudian dia pun menemukan alamat rumah dari pria itu alias Gao Ang. Terlihat pintu rumah dari Gao Ang tidak ada sama sekali yang membukanya. Namun dia sangat terkejut setelah mendengar dari tetangganya bahwa pemuda dari Cina itu sudah meninggal dunia. Di sini dia sangat tidak percaya dengan fakta tersebut. 3 hari yang lalu dia baru saja menyadari bahwa Gao Ang mengalami benturan yang sangat kuat. Namun tidak disangka bahwa Gao Ang akan meninggal secepat ini. Kini alur cerita pun berjalan ke 3 tahun kemudian. Terlihat Anyi yang sudah menjadi seorang manajer di perusahaan ini. Kemudian salah satu dari bawahannya memberikan sebuah novel daring. Anyi yang merasa penasaran, dia pun membuka isi novel tersebut. Isi novel tersebut adalah menceritakan seorang wanita yang terhubung dengan dirinya, di mana awal mula kondisi itu membuat keduanya sangat kesulitan. Namun setelah keduanya menerima kenyataan itu, membuat Gao Ang mulai ada rasa suka terhadap wanita itu alias Anyi. Namun setelah itu wanita yang dia inginkan menyukai pria lain. Hal itu membuat dia sangat terluka. Ditambah lagi sahabat satu-satunya ini meninggal dunia untuk selama-lamanya. Di sini Anyi menyadari bahwa pria yang dia cintai ternyata masih hidup, dan yang meninggal dunia adalah sahabatnya. Ditambah lagi pria itu menyukai dirinya sejak dari awal. Mengetahui hal itu, dia pun ingin pergi menemui pria itu lagi. Scene berpindah di Jerman. Terlihat Gao Ang sangat marah mendengar alat musiknya dimainkan oleh seseorang. Karena orang itu tidak sopan, dia pun langsung menghampirinya. Alangkah terkejutnya bahwa seseorang itu adalah wanita yang dia inginkan sejak 3 tahun yang lalu. Dan wanita itu juga kini bisa memainkan alat musik tersebut. Kenyataan itu membuat keduanya sangat begitu bahagia. Dan film diakhiri oleh keduanya yang sudah resmi berpacaran. 只有0.1%的人懂得0.1%的含义。